Ini kali ini kita mau pengecatan ulang ya, pengecatan ulang untuk finish warna hitam. Karena kemarin yang warna hitamnya masih ada sedikit cacat-cacat. Setelah saya koreksi-koreksi, hari ini kita mau finishing. Udah mulus, cuman ya ini saya mau rapin, lebih rapi lagi sih. Karena ya kita maunya yang benar-benar sempurna lah. Ya, kali ini kita pakainya SP800, tapi ini kombinasi nih. Kepala gannya saya pakai SP800, tapi mesinnya yang generiknya. Ini setelan ininya di 6 kurang dikit ya. Jadi caranya kalau saya nembak, saya dari bagian atas dulu, tangan saya kotor nggak apa ya. Kita nembak dari atas dulu satu jalur nih. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah sampai di mana dia punya perbatasan overspray-nya itu ya. Supaya jangan terjadi ada antara satu lapisan dengan satu jalur lagi itu ada celah. Jadi dia harus overlappingnya harus rapat. Nih kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita udah ngerti ya kalau kita udah ngerti nih. Jadi pada saat tembakan pertama kita bikin dia overspray-nya. Cara gini. Ini set ya, satu, dua. Nah, nanti setelah dari bawah kita naik, kita ambil di bagian sambungannya ini. Tapi kita jaraknya kita mundurin dikit supaya lebih tipis. Itu untuk supaya menghilangkan overlappingnya, persambungannya itu loh. Gitu teman-teman. Ini udah rata. Ini sebenarnya udah jadi kemarin, cuman ya saya mau sedikit lebih warna hitamnya biar lebih gelap lagi. Saya kasih satu satu eh, satu lapis lagi gitu loh. Nah, jadi seperti ini hasilnya nih teman-teman. Nggak ada yang apa istilahnya yang meler, yang bleber, yang kulit jeruk tuh nggak ada. Karena nozzle ini memang udah halus. Ya, tapi tergantung kembali ke cara ngecatnya ya. Walaupun mau pakai nozzle halus apapun, tapi kalau ngecatnya nggak bisa itu karena gini loh. Biasanya urusan nariknya ya dan overspray itu misalnya kita tarik tadi segini set ya, nah terus melanjutkannya itu lagi harus ada overlapping, misalnya ini di sini nih ya, misalnya segini set gitu ya, ini harus nemu
dan harus nutup di sininya supaya tidak ada sambungan gitu loh. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga pada saya adalah, oh bagaimana sih caranya membersihkan spray gun itu? Karena kebetulan saya habis ngecat ya. Jadi sekalian deh saya videoin walaupun agak tangan kotor-kotor nih. Jadi gini, ini kan ada sisa cat nih. Saya ada sisa catnya sedikit ya. Ini saya simpan di satu tabung ya, di satu tabung kaca yang tertutup rapat. Disimpan ya, disimpan. Ini sisa cat kita simpan di satu tabung ya, untuk dipakai lagi ya. Ini sisa cat kita simpan di tabung yang rapat ya. Kemudian ini saya ada satu kaleng cat bekas yang isinya adalah thinner kotor. Nah, thinner kotor saya nggak pernah buang, jadi saya selalu simpan nih di satu kaleng bekas cat, saya simpan. Jadi setiap saya bersihin, setelah pembersihan itu ya, thinner bekasnya yang kotor saya nggak buang, saya tidak pernah buang. Jadi thinner tuh saya simpan. Gunanya buat apa? Buat dipakai lagi nanti pada saat kita mau nyuci. Untuk pencucian awal tuh saya selalu pakai thinner bekas aja, saya nggak mau pakai thinner baru. Thinner baru itu hanya untuk bilas. Jadi ini thinner kotor ya, nggak susah juga nih. Thinner kotor ya, thinner kotor nih saya ambil di bagian, dia kan udah cukup lama dia ngendep ya. Thinner kotor ini ya, karena dia udah lama, dia kotornya pasti akan ngendep di bawah. Nah, ngendep di bawah ini kalau mau paling gampang, ini kan bekas ininya nih, bekas tabung cat yang saya pakai ya. Ini tabung cat bekasnya kan hitam nih ya. Nah, ini saya cuci dulu pakai thinner kotor ini, sekalian saya saring nih, sekalian kita pakai saringan bekas tadi kita ngecat itu, pakai ya, kita saring supaya kotorannya nanti tertumpuk di saringan ini. Jadi ini kotor sekali nih. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, dia ada endapannya nih, endapan kotoran tuh ya, endapan kotoran di bawahnya. Jadi endapan kotoran itu adalah dari thinner bekasnya itu. Nah, sekarang ini kan saya sudah saring lagi nih, kita ngirit aja, benar-benar ngirit nih. Kita orang Indonesia mesti belajar ngirit, soalnya thinner aja kita mesti beli mahal, karena thinner kita nggak bisa produksi murah. Daripada dibuang-buang, orang-orang kan bisa dibuang-buang tuh. Jadi saya saring dulu ya. Jadi ini thinner kotor nih, thinner kotor ya. Nah, thinner kotor ini kan kita udah masukin ke dalam tabung cat ya. Kalau pakai yang standar juga nggak apa-apa masukin. Ini kebetulan saya udah pakai yang modif ya. Kalau modif enaknya gini, jadi dia kan ada tutupnya nih, yuk kita tutup ya, kita tutup aja, kita tutup, kan dia udah rapet, tutup, udah kita kocok aja, sebentar juga bersih nanti dia. Ini cara kerja kayak gini. Ini sudah bekas ya, udah kan kita udah buat ngebilas ini. Nah, ini saya ada satu tabung lagi ya, tabung cadangan nih. Ini saya filter lagi, filter terus buat disimpan.
Nah, ini kan udah mulai bersih nih ya, udah mulai bersih. Nah, ini baru kita kasih thinner yang bersih. Thinner bersih ini kita pakai nggak usah banyak, kita pakai nggak banyak. Ini gelas nih ya. Nah, kita pakai kira-kira seberapa ini, 1/5 gelas ya, sedikit aja dulu untuk ngebilas si tabung ini, nyuci tabung ini, karena tabung ini yang paling kotor kan. Ini kita gosok-gosok dikit dalamnya ya, biar benar-benar bersih. Jadi kalau kita benar-benar bersih ini, nanti besok kita mau pakai itu gampang, udah siap, nggak usah repot-repot lagi. Kita seakan-akan setiap kita mau pakai ngecat itu, semua peralatan kita berasanya kayak pakai barang baru gitu, jadi nggak kotor-kotor gitu ya. Kan yang paling 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 kotor ya ininya, tabungnya nih, karena kan yang isinya cat. Ini saya kebetulan warna hitam, jadi memang kelihatan kotor sekali. Kalau hitam kan kelihatan ini bilap dikit ya, saya bilap dikit untuk bersihin luarnya, karena luarnya juga agak kotor nih. Ini udah bersih kan, kelihatan ya. Ini saya masukin lagi ke sini, tampung terus. Tabungnya udah bersih, sekarang kita kerjain bagian ya, pengolahan itu ya. Jadi kalau ngecat ya, teman-teman perhatikan sedikit ya, saya kalau ngecat nggak ada yang kotor sih, karena saya nggak pernah apa istilahnya kerjainnya, kita nggak sampai belepotan gitu loh ya. Jadi kalau ini tinggal kita buka kepala tabung, kepala gannya aja. Ini mesinnya kita simpan ya. Seperti ini, kita copot aja dia punya selangnya ya, selangnya saya taruh sini. Nah, pembersihan ini saya pakai yang kotor nih, yang tadi kita udah saring itu di sini. Rendam aja ya, direndam. Terus ini kepala gannya kita buka ya, nozzle-nya kita keluarin. Lihat ya teman-teman, lihat ya, jadi kondisinya bersih. Kenapa bisa begini ya, bersih, nggak ada belepotan gimana-gimana. Yang kotor cuma di jarumnya aja, di jarum, karena memang dia adalah tempat aliran dari cat itu ya. Nah, dalam-dalam ini nanti kita bersihin ya, dengan dalam-dalamnya nih, ini udah warna hitam semua, ini masih harus kita bersihin ya. Taruh di sini aja coba, kelihatan nggak ya? Nah, ya ini kita tinggal bersihkan bagian dari capnya ya. Ini kok ini bersih nih ya, ini bersih ya, ini bersih, ini relatif bersih ya. Jadi seperti saya sering bilang, jadi kalau nggak bocor ya, dia hanya ada kotoran di dalam ini aja. Jadi di saluran dalam kerucut dari nozzle ini ya, di dalam ini aja yang kotor, di dalam ini nih, di dalam lubang ini.
Dia nggak mungkin keluar-keluar. Kalau sampai keluar-keluar ke sini, ini berarti seal ini bocor. Ini sealnya bagus nih, nggak bocor ya, ya kan? Jadi dia harusnya cuma di sini aja. Ini kalau kita mau buka, ya udah kita buka aja nggak apa. Kita copotin ya. Nah, ini loh, ya. Nozzle yang baik dalam pemasangannya ya. Nih lihat, semuanya bersih. Dia hanya ada sedikit kotor di ujung aja, di ujung ini, ya. Di ujung aja, sedikit kotor, sedikit di ujung ini. Dan bagian dalamnya ini, bagian dalamnya. Luarnya nggak ada yang kotor. Kalau sampai luarnya ini ada yang kotor ya, itu berarti bocor. Nah, kalau bocor itu ya yang bikin bikin dia kasar, bikin apa itu salah satu dari situ juga gitu loh. Ya. Jadi gampang bersihnya ini. Ini air capnya ya. Air capnya 100% bersih. Air capnya nggak perlu dibersihin nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tadi bersihin ininya nih. Ini kan selangnya nih. Kalau teman-teman pakai selang yang bawaannya bisa, ya dibersihin juga nih, harus dibersihin. Kita pakai selang. Ya, udah bersih ya. Selangnya udah bersih. Kita tinggal bersihin bagian dari ininya. Ini kita rendam sedikit di sini. Kemudian bagian ininya, nah bagian ininya kita colok-colok ini nih. Ya, sama lubang catnya ini loh. Udah, ini udah selesai bersih. Ya, nanti terakhir kita pakai satu lap bersih ya. Tangan saya kotor nih. Ya nggak apa-apa. Biasa kalau kita ngecat memang nggak usah terlalu takut kotor. Nanti kita dibersihin langsung. Kita nah, ini saya simpan lagi nih. Saya simpan lagi di ini tempat ini. Ini tempat tampungannya nih ya. Tampungannya nih. Tampungan thinner kotor saya tampung ya. Jadi saya selalu pakai ini filternya, saya pakai untuk tampung lagi, di filter lagi. Udah, ya memang karena kotor kan dia turunnya juga agak lama. Ini karena kotor, biarin aja ya, ini agak lama gitu. Terakhir kita pakai majun ya, kita pakai majun. Kita jangan sayang-sayang majun, karena majun kan jauh lebih murah. Nah ini kita kasih sedikit lagi. Tadi kan kita pakai sedikit ya, sekarang kita ambil lagi sedikit. Kira-kira ini kan 500 mili, ambil aja segini lah, 50 mili ya, segini aja nih cukup. Ini untuk apa? Untuk pembersihan kita, untuk bilas. Sekarang kita untuk bersih-bersihin tangan ya kan, untuk
bersihin bagian-bagian yang terakhir kita untuk ngebilas, bersihin tangan nih. Ini mesti pakai yang bersih ya. Tangan tadi saya kotor sih, sempat ke itu tadi apa, saya tumpah. Kalau tadi cat saya nggak tumpah mah, waduh rapi sekali, saya nggak kotor. Saya biasa kalau kotor bersih sekali, nggak ada yang kotor-kotoran, nggak ada. Nah, seperti ini kan tutupnya nih, ini kan bersih ya, nggak ada kotoran sama sekali ya. Ini tinggal dilap aja pakai lap bersih, pakai yang thinner bersih nih. Ini cuma buat ngelap doang ya, baru lagi. Terus ini ya, ini tadi kita kan taruh di sini kan tadi ya, dikit lagi lah ya. Nah ini nozzle-nya nih, karena nozzle kita masukin aja, kita cemplung aja. Kocok aja. Ini juga nggak terlalu kotor sekali sih, karena memang dia sedikit sekali kotornya, hanya di bagian dalamnya aja. Udah bersih kembali nih tuh, dalamnya juga udah bersih ya. Kita kocok-kocok aja udah bersih. Ini kalau ini tinggal dipasang lagi di ininya, di air cap-nya ya, pasang lagi ini dipasang lagi, diceplok ya. Terus nah ini dipasang lagi ke ininya, tutupnya. Ini kita pakai lap yang bersih ya, lap bersih kita untuk ngelap bagian luar-luarnya ini. Kadang-kadang kan ada sedikit ininya ya, karena kalau pada saat kerja itu semburannya kadang-kadang ke bawah angin, ada angin balik yang apa ya, ada debu-debunya lah, debu-debu catnya itu ada, tetap ada, namanya kita ngecat semprot pasti ada, sedikit-sedikit pasti ada. Kita bersihkan dengan ini, kita lap bersih. Udah bersih, udah ya, yang kelihatan nih udah bersih lagi, kayak baru lagi nih. Udah. Ini mesin saya lupa ya tadi. Jadi karena saya itu ngecat finishing terakhir, jadi supaya nggak ada kotoran, ini saya kasih filter belakangnya. Ini filter kita buang aja sekali pakai lah. Filter ini kan murah ya, nih kelihatan nih kotornya ya. Jadi kena isapan debu balik yang karena kita semprot kan, namanya debunya kemana-mana ya, debu catnya itu loh. Nah ini kesedot ke sini, ini kesedot lumayan bagus lah ya. Ini nggak tembus nih, bapak-bapak lihat ya, di belakangnya masih bersih nih, jadi nggak sampai tembus, jadi mesin kita terjaga kebersihannya. Ini kita bersihin kan, dilap pakai ini lap yang udah ada thinnernya nih ya, biar kinclong lagi, baru lagi. Jadi kita kalau simpen dalam keadaan kinclong ini, waktu kita mau pakai lagi, saat nanti kapan kita mau ngecat lagi, kita keluarin, kita lihat barang kita, wih kayak baru ya, kayak baru ya kan, nggak ada kayak rasa bekas-bekas udah kayak barang udah lama dipakai, enggak. Bahkan sampai ke ininya, saya nih sampai ke kabel-kabelnya ya udahlah sekalian, namanya kita ini udah kadung kotor kan tangan kita, ini kan barang kita juga, kalau kita ini bersih enak jadinya. Ini saya biasa gini nih, kabel juga saya bersihin ya. Jadi nanti mesin kita akan ya kayak baru kan, kayak masih
apa istilahnya ya, bukan baru lah, maksudnya bersih gitu ya, masih seperti aslinya gitu. Nggak, nanti orang-orang kan bilang juga heran lihat kita kok sering ngecat tapi kok mesinnya begitu aja ya, nggak berubah-ubah gitu. Itulah sebenarnya ini semua tergantung perawatan aja sih. Kan ada teman-teman yang nanya, Om kalau mesin itu awet nggak? Ya ini awet nggak awet tergantung bagaimana kita merawatnya. Merawatnya itu apa? Ngebersihinnya ini loh. Ngebersihinnya seperti tadi saya bilang ya, untuk kasus pembersihan ini saya hanya menggunakan thinner ini loh ya. Kan thinner nih. Ini tadi penuh ya. Saya cuma pakai segini. Segini aja nih. Ini kalau kira-kira ini kan setengah liter ya. Setengah liter ini kira-kira 100 mili. 100 mili udah cukup. Karena tapi kan nanti teman-teman bilang kan ada yang itu. Iya, makanya 100 mili ini kita pakai nih. Seperti ini ya, ini kan udah saya pakai ini. Nih ya. Kelihatan nggak? Ini saya nggak buang, saya masukin lagi ke sini. Simpen terus. Ya kan? Simpen terus. Simpen aja terus. Udah kotor. Saya nggak mau turun lagi. Udah terlalu kotor. Ini loh. Ini saya simpen. Ini thinner bekas saya simpen. Buat apa? Buat nanti pada saat kita ngecat lagi, pembersihan pertama itu loh, pembersihan pertama yang kotor-kotor sekali, pakai ini aja cukup kok, biarin aja. Nah, cuman nanti kita kan pakai filter, difilter lagi supaya ini kita simpen ya. Percaya, kita simpen aja nih ya. Nanti beberapa hari dia akan ngendap. Ngendap nanti di sini akan ada yang kental-kental kotorannya itu loh. Ya kan? Nah, kita kalau misalnya nggak ini, maksudnya nggak terlalu pelit-pelit amat lah ya. Kita kasih dua aja ini. Kita ada dua ya. Nanti kita pindahin lagi ke satunya lagi. Seperti saya yang sebelumnya kan saya simpan di sini nih. Sebelumnya saya simpan di sini kaleng bekas ya. Saya simpan di sini. Ini udah dalamnya tuh, udah kotor tuh. Dalamnya ya. Kelihatan nggak? Sini kelihatan nggak? Tuh. Ya, kotor tuh. Endapan cat yang mengendap itu ya. Tuh, kelihatan kan kotorannya kan? Ya. Nah, itu loh. Ini udah kaleng ini saya nggak pakai lagi, saya buang. Kaleng ini udah kotor. Sekarang saya pakai yang ini. Nah, ini yang satunya lagi, nih. Ini yang tabung yang buat ngecat tadi. Tabung yang buat ngecat ini tadi nih. Ini tabung buat ngecat lagi. Nih. Ini udah kelihatan bersih kan? Ya maksudnya ya nggak kayak baru bener lah ya. Tapi lumayan bersih kan. Jadi ini saya belum, ini kan konten saya bikin cepet ya. Nanti sebentar lagi saya bersihin lagi. Saya juga kurang puas. Saya kalau nggak bersihin nggak sampai benar-benar bersih. Bisa ini bisa bersih banget. Bisa kayak 90% barunya lagi lah. Istilahnya begitu. Supaya besok kalau kita mau ngecat, kita udah nggak ada satu keraguan lagi. Kita tinggal tuang aja catnya ke dalam sini. Kita nggak takut, aduh ini kok hitam ya. Nanti cat kita pas kita mau ngecat putih misalnya, nanti catnya ke ini enggak ya, ke kontaminasi enggak ya, jadi kecampur enggak ya sama hitamnya, jadi kotor enggak ya. Kita udah nggak khawatir karena dari awal kita udah bersihin, kita udah ada persiapannya ya. Lumayan lah ya nih. Nah, jadi ya tabungnya udah seperti ini. Jadi besok kalau mau ngecat lagi, ya udah tabung ini bisa ini. Nanti kalau lama-lama udah tabung ini udah jelek ya ini untuk nyimpen thinner bekasnya lagi, gonta-ganti aja, kita ganti aja. Ini kan tabung modifan murah kan, kita tinggal ganti aja gitu loh kan. Saya belinya juga kemarin berapa biji ya, setengah losen atau selosen saya lupa, pokoknya ada berapa biji lah istilahnya. Jadi
ada tabung ini lumayan. Sekarang salah satunya saya gunakan untuk nyimpen ini, nyimpen cat ya. Ini tutupnya dia nih, ini tutupnya dia rapat kan, tutupnya dia kan rapat nih, nggak bocor. Ya udah kita simpen itu. Yang ini kita buang aja nih, ini bekas cat yang lama, kalian kita buang. Jadi gitu ya teman-teman cara pembersihan saya.